Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita ada pagi hari ini dan kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah mendapat pertolongan pada waktunya. Pembacaan kita adalah undangan untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena kita memiliki Yesus imam besar sebagai jaminan bagi kita di dalam segala sesuatu. Firman ini berkata bahwa Yesus imam besar kita yang dapat kita andalkan dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan kita. Itulah yang membuat kita berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, karena kita sudah ditebus dan dilayakkan oleh Tuhan. Kata keberanian di situ memakai kata paresia, yaitu keberanian yang penuh dengan keyakinan, tidak takut berbicara, terbuka, tidak ada keraguan atau tanpa rasa takut. Jadi saat kita diundang untuk berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita menghadap Tuhan tanpa keraguan atau dengan penuh kepercayaan. Ini sangat kontras dengan keadaan umat Israel di Keluaran saat mereka menghadap Tuhan, mereka penuh dengan ketakutan. Tapi hari ini Tuhan mengundang kita, mari hampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena imam besar kita adalah jaminan kita, dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kehidupan kita. Datanglah kepadanya dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan, di tengah-tengah kemustahilan yang kita hadapi hari ini. Luangkan waktu untuk berdoa, hampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan iman. Yang kedua, untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Ada waktunya Tuhan pasti menjawab Bapak Ibu Saudara dan saya. Di tengah-tengah tantangan kehidupan kita hari ini, tantangan itu tidak akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan, tapi tantangan itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang di tengah-tengah kesulitan ekonomi, atau dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Imam besar kita turut merasakan kelemahan kita. Dia bukan hanya empati dengan keadaan kita, tetapi dia sanggup melepaskan kita dan memberi kita jalan keluar. Matius 8 ayat 17 berkata hal itu supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Hari ini mari kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena ada jaminan bahwa dia telah memikul segala kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Yang berikutnya, kita hidup dalam pengharapan akan waktu Allah. Percayalah dalam penantian jawaban doa kita, ada saatnya pergumulan kita akan selesai. Ada waktunya penyakit kita akan disembuhkan. Dan dalam masa penantian itu, gunakan waktu-waktu itu untuk bertumbuh dalam iman, membaca firman, berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan tepat pada saatnya Tuhan pasti menjawab pergumulan kita semua. Puji Tuhan, kita memiliki imam besar yang maha agung, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau. Karena Tuhan kami diberikan keyakinan untuk berani menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dan kami akan menerima pertolongan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan hidup diberi jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami jalani hari ini dengan bersuka cita. Kami jalani hari ini dengan penuh keyakinan bahwa kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.